Sahabat TV, di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, jasad seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar sebuah hotel. Dugaan kuat, perempuan ini menjadi korban pembunuhan karena telepon genggamnya tidak ditemukan di dalam kamar. Sebuah tempat penginapan di Jalan Merdeka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, seketika geger oleh penemuan jasad seorang perempuan yang berada dalam salah satu kamar Selasa 17 November 2020 lalu. Jasad perempuan ini ditemukan di atas tempat tidur dengan kondisi hidung berbusa dan lidah menjulur keluar. Hal ini menguatkan dugaan ia menjadi korban pembunuhan. Polisi pun dengan cepat langsung mengidentifikasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, perempuan ini diketahui bernama Nur Hayati, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun, warga desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Sejumlah barang berharga milik korban berupa telepon genggam tidak ditemukan di dalam kamar. Berdasarkan rekaman kamera CCTV hotel, seorang pria terlihat keluar dari kamar tempat korban menginap. Namun pria yang tampak di CCTV itu tidak diketahui keberadaannya setelah jasad Nur Hayati ditemukan. Pada tanggal 17 November 2020 ada laporan ke kami adanya penemuan mayat di salah satu hotel penginapan di Kolaka. Letaknya di Jalan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan laporan tersebut kami turun ke TKP. Kami mendapati ada seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa, ya. Kami lakukan olah TKP di tempat kejadian tersebut. Kami mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman CCTV. Dari sana kami lakukan penyelidikan bersama tim Elang Anti Bandit Polres Kolaka. Lalu, siapakah pria mencurigakan yang datang ke hotel bersama Nur Hayati? Apakah ia terlibat dalam kasus tewasnya Nur Hayati? Atau hanya salah seorang kenalan korban? Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Nur Hayati dipastikan tewas akibat dibunuh. Polisi pun menangkap pria pembunuh Nur Hayati setelah buron selama 7 hari. Pelaku dan korban diketahui baru pertama bertemu setelah berkenalan melalui media sosial 1 bulan sebelumnya. Lantas apa yang membuat pelaku nekat membunuh perempuan yang baru dikenal tersebut? Seorang ibu rumah tangga yang berstatus janda bernama Nur Hayati ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kondisi jasad Nur Hayati dengan hidung mengeluarkan busa serta lidah menjulur keluar dan hilangnya sejumlah barang Nur Hayati meyakinkan bahwa Nur Hayati menjadi korban pembunuhan sekaligus pencurian. 7 hari pasca penemuan jasad Nur Hayati, polisi akhirnya menangkap pelaku. Pelaku yang menewaskan Nur Hayati bernama Abdul Nasir, warga Kalimantan Timur, ditangkap di tengah pelariannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku turut dibantu Jatan Ras Polrestabes Makassar. Di hadapan polisi, pelaku yang baru 1 bulan mengenal korban melalui media sosial mengaku bekerja sebagai aparatur sipil negara. Dengan bermulut manis, pelaku yang berstatus suami dan ayah dari 3 anak ini berjanji akan menikahi korban. Sebelum bertemu korban, pelaku memang sudah berniat menguras harta korban dengan menyiapkan sebuah obat racikan yang bisa membuat korban tak sadarkan diri. Pelaku ini mengenal korban melalui media sosial, kemudian mengajak bertemu, mengaku sebagai duda dan sebagainya, mengaku bekerja sebagai PNS, mengaku akan menikahi. Kemudian pelaku juga telah menyiapkan obat yang diracik sendiri, yang dikatakan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, pada saat pelaku bertemu dengan korban, kemudian pelaku memberikan obat tersebut dengan tujuan agar korban tertidur. Setelah korban Nur Hayati tidak sadarkan diri, pelaku langsung mengambil telepon genggam serta perhiasan korban. Tak sampai di situ, pelaku bahkan memperkosa korban di tengah korban tak sadarkan diri.
Nahas, tak berapa lama diberi obat racikan oleh pelaku, korban tewas. Pelaku kemudian meninggalkan jasad korban begitu saja di dalam kamar hotel hingga akhirnya jasad korban ditemukan keesokan harinya. Tidak sekali, pelaku Abdul Nasir ternyata telah berulang kali melakukan modus serupa. Ini pelaku telah melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dengan modus serupa ini di beberapa daerah. Pengakuannya ada di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan, dengan modus hampir sama, melalui media sosial, kemudian berkenalan, kemudian mengajak bertemu, kemudian memberikan janji-janji dan sebagainya, memberikan obat yang telah diracik sendiri sehingga korban tidak sadarkan diri, kemudian diambil barang-barangnya, ada HP, ada cincin dan sebagainya. Dengan ditangkapnya Abdul Nasir, usai sudah petualangan pelaku yang mencari korban dengan modus berkenalan di media sosial dan memberikan obat racikan. Ruangan di balik jeruji besi pun akan menjadi tempat Abdul Nasir bermalam selama belasan tahun ke depan. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Tunback Crime, RTV. Pegawai hotel tempat korban Nur Hayati dan pelaku Abdul Nasir menginap sempat curiga nih korban tak kunjung keluar kamar hampir 24 jam sejak ia menginap di hotel tersebut. Lalu bagaimana kesaksian polisi dan pegawai hotel saat pertama kali menemukan jasad Nur Hayati? Berikut penelusuran kontributor RTV Andi Ramayana. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Nur Hayati oleh tersangka Abdul Nasir menguak sebuah fakta bahwa keduanya ternyata baru berkenalan melalui media sosial. Hanya butuh waktu 1 bulan bagi pelaku yang mengaku bekerja sebagai aparatur sipil negara serta penjual obat herbal ini untuk memperdaya korbannya. Rayuan manis pelaku membuat keduanya sepakat membuat janji untuk bertemu. Tak sampai di situ, pelaku bahkan juga berjanji untuk menikahi korban. Namun naas, saat bertemu, bukannya sebuah perkenalan yang indah didapat. Namun, korban justru kehilangan nyawanya usai menenggak 2 pil racikan yang diberikan pelaku. Modus pelaku memberikan pil racikan kepada korbannya memang kerap dilakukan pria sudah beristri dan memiliki 3 anak ini. Modus-modus seperti itu sengaja dilakukan korban untuk membuat calon korbannya ini tertidur dengan memberikan obat racikan yang disiapkan si tersangka. Dia memberikan obat tersebut supaya korbannya tertidur. Ketika korban tertidur, dia mengambil barang-barang yang dimiliki oleh si korban. Itu dilakukan di Makassar dan di Kalimantan Timur. Itu pengakuan dari tersangka. Namun pada saat di Kolaka, dia memberikan terhadap si korban. Ternyata korban ini meninggal dunia. Kami pun mendatangi lokasi penginapan tempat jenazah Nur Hayati ditemukan. Hotel yang berada di Jalan Cakalang, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini menjadi lokasi terakhir keberadaan korban Nur Hayati. Diketahui pelaku dan korban menginap di salah satu kamar hotel yang berada di lantai 2. Kami pun menelusuri jejak tewasnya Nur Hayati hingga masuk ke dalam kamar tempat jasad perempuan itu ditemukan. Pak, saat melihat korban pertama kali, posisinya itu seperti apa Pak di sini? Jadi dapat kami jelaskan pada saat ada telepon dari Polsek Kota bahwa ada penemuan mayat di Hotel Gelora, kami tim langsung segera merapat ke TKP. Kebetulan saya yang pertama datang di sini dan sampainya kami di sini langsung amankan TKP. Pada saat itu Ibu Nur Hayati almarhum menghadap WC, WC dengan tangan menutupi muka, tangan kirinya menutupi muka. Di kepalanya sebelah sini. Kepala sebelah sini, kemudian kakinya di sini, tapi dia menghadap ke sana. Dia tidur miring. Salah seorang pegawai hotel awalnya tak curiga, korban ternyata sudah tidak bernyawa. Ia pun menceritakan bagaimana pelaku dengan tenangnya meninggalkan korban di kamar dalam kondisi sudah tewas.
Pak Edo tahu ya waktu datang di sini tuh korban dengan posisi laki-laki, oh iya teman-temannya. Oh malamnya. Malamnya dia. Nah, Oh tidak bersamaan datang. bersama di ibu karena posisi pertama mau ambil kamar kan itu ibu dia cek kamar. Jadi atas nama si ibu. Iya, atas nama si ibu. Pas sudah ambil kamar di bawah baru dia datang itu laki-laki ambil. Terus pas sampai dia sudah tinggal membayar itu laki-laki. Iya. Tidak ada dibilang-bilang maksudnya. Pesan apa ya? Hanya membayar kamar baru pergi. Iya, posisinya masker. Pakai masker juga. Masker tertutup juga makanya tidak kelihatan. Di tempat inilah korban Nur Hayati ditemukan tewas oleh petugas Hotel Gelora. Dari hasil penyelidikan kepolisian menyeret satu nama, yaitu Abdul Nasir sebagai pelaku utama atas tewasnya Nur Hayati. Dan saat ini pelaku sudah berada di sel tahanan Polres Kolaka. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Chan Bekrai, RTV. Kasus serupa terkait tewasnya seorang perempuan oleh teman yang baru dikenalnya di media sosial juga pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat, Juli 2019 lalu. Sesaat lagi, tetaplah di Chan Bekrai.